Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk bersama dalam pembahasan firman Tuhan kita. Mengapa orang pilihan bisa gagal? Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga sekarang. Kita sudah bahas terus sampai 12 minggu berturut-turut. Kita akan bahas mengapa orang pilihan bisa gagal. Mengapa orang yang sudah dibenarkan, mengapa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kok bisa gagal. Makanya seorang hamba Tuhan yang besar yang bernama Billy Graham pernah tulis buku judulnya Finishing Strong. Jangan sampai kita mulai dengan roh, tapi kita mengakhirinya dengan daging. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, penjagaan Tuhan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan sempurna. Lihat, penjagaannya sempurna, kasihnya sempurna, kuasanya sempurna dalam hidup kita. Seharusnya kita yang dimulai bersama dengan Roh Allah, karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah mulai dengan Roh Allah, seharusnya kita bertahan sampai pada akhirnya. Amin.
Tetapi ini yang kita pelajari, mengapa orang pilihan bisa gagal. Kok kadang-kadang kita pikir orang yang sudah melayani, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang yang pelayanannya begitu dahsyat dan luar biasa, kok tiba-tiba bisa jatuh dalam perzinahan, kok tiba-tiba bisa bercerai, kok tiba-tiba bisa hidup dalam kekecewaan, kok bisa lari ke drugs, kok bisa lari ke prostitut, kok bisa lari pada hal-hal duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis memang licik, tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Pertanyaannya, siapkah kita berperang? Siapkah kita bertahan? Makanya lagu tadi sangat memberkati saya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bisakah kita bertahan di tengah tantangan? Karena we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan tekanan. Kita bertahan dan kita tahu Yesus memberi kekuatan buat kita. Yang saja katakan yeah. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Mengapa orang pilihan bisa gagal? Dan dalam pembahasan ketiga kita sedang mau bicara tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun dan menggerakkan hati Koresh. Sebagian berkata, berarti kalau begitu manusia hanya robotnya Tuhan. Pokoknya Tuhan atur apa saja, ya udah manusia terima nasib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betul apa saja yang Yesus mau pasti jadi, apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. But we are not robots. Kita bukan robot. Tapi kita diberikan free will oleh Tuhan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Adam diberikan free will oleh Tuhan. Tapi Adam memilih yang salah. Abraham diberi free will oleh Tuhan, tapi dia memilih yang salah. Ayub diberi free will oleh Tuhan, tapi dia memilih bertahan di tengah tantangannya. Dan kemudian Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Oh, yang setuju sama saya katakan yeah. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Sehingga kita mengerti betul, jangan sampai kita punya konsep, wah kalau begitu manusia hanya robot. Buktinya hati Firaun dikeraskan. Sementara hati Koresh dilembutkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan hati Koresh. Keduanya adalah orang-orang yang tidak percaya. Kenapa yang satu dikeraskan dan satu digerakkan oleh Tuhan? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Saya mengerti hari ini pelajaran kita sedikit lebih berat, saudara. Tetapi saya tahu, saudara bukan orang-orang yang baru bertobat, bukan lagi susu yang harus saudara butuhkan, tetapi makanan firman yang membawa pengertian yang dalam buat hidup kita. Yesaya 45 ayat 11-13. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Ayat ini sebetulnya sindiran Tuhan bagi umatnya. Bahasa sehari-hari bilang, tidak seharusnya kamu ngurusin aku. Iya kan? Ayat ini bilang, hei, aku yang Maha Kudus, Allahmu dan pembentukmu. Tiba-tiba kamu kayak yang komplain mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku. Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku. Dengan lain kata, kamu yang atur aku apa yang harus aku kerjakan dan apa yang tidak aku kerjakan. Iya kan? Ini sebuah sindiran yang seringkali juga terjadi dengan diri kita. Kita mau atur Tuhan, kita bertanya, Tuhan, kenapa anak saya meninggal karena COVID? Tuhan, kenapa mertua saya meninggal karena COVID? Tuhan, kenapa salah seorang anggota kami ada di pesawat yang jatuh? Tuhan, kenapa saya sudah berdoa lalu mujizat tidak terjadi? Kenapa saya sudah berdoa, kenapa suami saya belum bertobat? Kenapa saya sudah berdoa, suami saya belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa saya sudah berdoa, tapi istri saya masih begitu cerewet, menuntut dan rewelnya minta ampun? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita tidak bisa tahu kenapa. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan itu Allah yang benar dan tidak pernah mengecewakan kita. Tugas kita bukan untuk ngurusin Tuhan. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, tugas saya bukan untuk ngurusin Tuhan.
Karena Tuhan selalu dahsyat, Tuhan selalu luar biasa, Tuhan selalu benar, dan Tuhan selalu adil. Tugas kita ngurusin diri sendiri. Ngurusin diri sendiri aja udah susah. Ngurusin diri sendiri aja belum beres, saudara. Tuhan diurusin, Tuhan selalu benar, Tuhan selalu dahsyat, Tuhan selalu luar biasa. Dan Tuhan selalu apapun yang dikerjakan penuh dengan keadilan. Amin. Ayat selanjutnya bilang apa? Akulah yang menjadikan bumi. Hello. Dengan lain kata, you mean to tell me, you want to tell me what to do? I'm the one who created this heaven and earth. Akulah Tuhan yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ayat 13. Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan. Artinya apa? Aku bisa pakai siapa saja yang aku mau. Engkau tidak perlu membatasi kuasaku. Engkau tidak perlu khawatir akan berbagai keadaan yang terjadi. Kalau aku mau, aku dapat bertindak dengan caraku sendiri. Bahkan ketika orang mengeraskan hati, aku tahu bagaimana memakai dan menggerakkan hatinya. Lihat, akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Yang akan membangun kotaku. Kenapa Koresh bisa? Padahal Koresh bukan orang percaya. Karena aku yang meratakan segala jalannya. Dia akan membangun kotaku. Dan dia akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Makanya hidup Kristen gak usah jadi tukang cari muka. Hidup Kristen gak usah jadi penjilat. Hidup Kristen cukup mengandalkan hikmat dan mujizat Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang suka penjilat, yang suka tukang cari muka lagi geleng-geleng kepala. Gilbert aneh-aneh aja. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Sorry. As a servant of God. Sebagai hamba Allah. Saya harus ngomong kebenarannya. Bangsa Israel. Ada di pembuangan. Karena dosa dan kejahatannya. Tidak ada yang bisa melepaskannya. Tapi ketika mereka berseru dan merendahkan di hadapan Tuhan. Waktunya buat Tuhan untuk bertindak. Tuhan pakai Koresh. Sehingga Koresh digerakkan Tuhan. Dan ketika Koresh mau, Koresh meresponi, Koresh membuka hatinya, Allah memeteraikannya untuk menyatakan kemuliaannya melalui Koresh. Sama-sama bilang sama saya, respons. Respons dari Koresh sangat menentukan. Bagaimana Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupannya. Kita lihat selanjutnya, klik. Keluaran 7 ayat 3-5. Ini bicara tentang Musa berhadapan dengan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mau mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar di tengah-tengah mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kembali kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jawabannya satu kata yang sama, respons. Allah mengeraskan hati Fir'aun bukan karena Fir'aun kena bad luck. Bukan karena kena nasib yang buruk. Ya dia sial aja tuh. Saya mungkin memang gak bisa bertobat, kebetulan sial aja. No. Jangan bilang sama saya. Orang itu tadinya melayani Tuhan dan sekarang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan dia bukan orang yang dipilih Tuhan. Dia reprobasio. Dia orang yang sebetulnya ditolak oleh Tuhan. Karena di dalam gereja tertentu. Ada ajaran predestinasi. Which is kita percaya. Bahwa Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Tapi kemudian yang parah ada pelajaran reprobasio.
Yang artinya manusia itu dasarnya sudah ditolak. Sehingga meskipun bagaimanapun dia berubah, bagaimanapun dia mau melayani Tuhan, ujung-ujungnya pasti tidak akan masuk dalam hitungannya Tuhan. Seperti Firaun yang dikeraskan hatinya. Saudaraku, Firaun dikeraskan hatinya bukan karena sial. Bukan karena terkena reprobasio. Tetapi kenapa Firaun dikeraskan hatinya? Sebagai respons Tuhan. Karena memang Firaun mengeraskan hati. Berbeda sama Quraisy. Sama-sama orang yang tidak percaya. Sama-sama berurusan dengan bangsa umat pilihan. Tapi bedanya dalam respons. Sama seperti Petrus dengan Yudas. Mana yang dosanya lebih besar? Sama-sama murid, sama-sama mengetahui kebenaran, sama-sama mengalami kasih Kristus yang sejati. Masing-masing sama 3,5 tahun dididik oleh Kristus. Dan masing-masing sama-sama menyangkal. Kenapa kemudian Yudas akhirnya gantung diri? Tetapi kemudian kenapa Petrus masih bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Bahkan dalam peristiwa di Kisah Rasul, dia berkhotbah 1 kali, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Dia jalan, lalu kemudian bayangan yang terkena orang sakit, dan orang sakit disembuhkan. Padahal dia pernah menyangkal Yesus. Yang satu menyangkal, yang satu berkhianat. Pertanyaan saya, mana bedanya? Loh, bukankah itu berarti Yudas juga menyangkal? Bukankah itu juga berarti Petrus berkhianat pada Yesus? Apa yang merubah keduanya? Apa yang membedakan keduanya? Respons. Respons dari Yudas. Ketika dia sadar dia salah. Dia hanya menyesali nasibnya dan kemudian dia menggantung dirinya. Ada banyak orang menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tapi respons yang membedakan kita. Ada orang yang juga punya masalah sama dengan istrinya, dengan masalah dengan suaminya. Tapi responsnya tetap berseru kepada Tuhan. Sementara yang lain ambil respons untuk cari perempuan lain atau cari laki-laki lain. Dan akhirnya perzinahan dan perselingkuhan terjadi dalam keluarga itu. Allah tidak punya anak kesayangan. Tapi Allah juga tidak punya anak kebencian. Semua dikasih dan dicintai sama karena anugerah yang luar biasa. Yang saya katakan saya dicintai Tuhan. Sama-sama bilang saya dicintai Tuhan. Gak usah bilang begini, jelek-jelek begini saya dicintai. Orang Indonesia bangga banget sama jeleknya itu. Di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ada 2 hal yang tidak pernah boleh kita ngomong. Yang pertama, kita nggak pernah boleh bilang jelek-jelek begini. Karena kita anak raja, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan yang kedua, dilarang. Dan kalau ketahuan saya ada jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang ngomong 2 kalimat ini, KTA-nya, kartu tanda anggota jemaatnya saya cabut. Wih, galak banget. Karena itu namanya malu-maluin, saudara. Aturan di gereja ini. I'm just kidding. Aturan di gereja ini. Jangan pernah ngomong jelek-jelek begini. Selalu bilang saya anak raja kok, dipilih dan dikasih oleh Tuhan kok. Dan yang kedua, jangan pernah ngomong, aduh pendeta kita kan sudah bau tanah. Enak aja soal bau tanah, soal hidung. Kita selalu bisa cium. Tetapi kita selalu diberi kesempatan untuk melakukan perkara-perkara dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang sudah katakan, yeah. Amin. Kita dikasih Tuhan. Tuhan gak punya anak emas, anak kesayangan. Tapi juga Tuhan tidak punya anak kebencian yang olehnya Tuhan selalu membuang dan menjauhkannya. It's all about response. Kita lihat selanjutnya. Kita kembali ke ayat tadi. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar di tengah-tengah mereka. Berarti, baik dalam peristiwa Allah menggerakkan Quraisy, maupun Allah mengeraskan hati Firaun.
Tetap tujuannya supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ada tujuannya. Dan tujuannya jelas. Supaya orang diselamatkan. Supaya orang dilepaskan. Supaya orang dibebaskan. Supaya orang semakin banyak yang menerima anugerah keselamatan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Amsal 21 ayat 1 bilang apa? Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkuasa untuk mengatur. Tuhan berkuasa untuk mengendalikan. Tapi Tuhan yang berkuasa untuk mengatur dan Tuhan yang berkuasa untuk mengendalikan, memberi kesempatan kepada kita untuk bertindak bebas sesuai dengan keinginan dan keputusan kita. Makanya kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, Yesus bilang apa? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bisa gak Yesus langsung masuk? Sangat bisa. Tetapi kenapa dia hanya mengetok? Karena dia menanti respons kita. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Dan makan bersama-sama dengan dia. Apa artinya barang siapa yang membukakan pintu? Yang meresponi. Life is all about your response. Ketika kau mendengar berita yang menakutkan, what is your response? Sama-sama kita di tengah pandemi. Tapi ada orang yang tenang, tetap berkarya, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi sebaliknya, ada orang yang nekat. Ada orang yang masa bodoh, apa itu COVID? Ya COVID itu hanya tipuan, itu bohong, itu nggak ada itu COVID. Dan kemudian akhirnya terkena, terserang dan mati. Sebaliknya ada orang yang kemudian di tengah COVID. Begitu ketakutan, kekhawatiran, stres melanda. Sehingga betul COVID-nya negatif. Tapi stresnya positif, saudara. Dia sudah berasa mati sebelum masuk pada kematian, saudara. Karena hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya seperti dikejar-kejar setan apa gitu, setan COVID, saudara. Tapi sebagian yang berkata, tapi saya udah atur semuanya, saya udah jaga kesehatan. Lalu kemudian saya mendapati orang yang saya kasih meninggal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan yang benar, lalu kematian menjemput, itu bukan urusan kita lagi, itu urusan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi hidup ini soal respons. Ada orang yang menghadapi masalah yang sama. Tapi yang satu udah menangis-nangis Bombay, saudara, udah putus asa, udah kecewa, udah bingung, udah panik, tinggalkan pelayanan, sudah Tuhan saya mau mati aja Tuhan. Tapi ada orang yang menghadapi masalah yang jauh lebih berat, tetap tenang, tetap tersenyum, tetap melayani, tetap jadi berkat, tetap jadi saksi Tuhan, tetap mengabarkan Injil dimanapun dia ditempatkan Tuhan. It's all about response. Lihat selanjutnya, klik. Mazmur 135 ayat 5-6 bilang, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Perhatikan ayat yang ke-6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Artinya, dia mampu lakukan segala perkara. Apa saja yang dia mau pasti jadi. Apa saja yang dia tidak mau tidak dapat terjadi. Tapi kita dituntut, kita dipanggil, kita didorong Tuhan untuk melakukan respons yang tepat. Respons yang tepat akan menuntun kita pada rancangan-rancangan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Saya pelajari selanjutnya, klik. Pada dasarnya Tuhan mengerjakan semua bagi orang-orang pilihannya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya dipilih Tuhan. Ayo sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Kan perjanjian kita tadi udah ada ya kan, bahwa ibadah ini ibadah yang apa tadi saya bilang? Interaktif saudara ya kan. Ayo mari taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang memilih kita adalah Tuhan yang melakukan semuanya.
Saya catat di sini dia yang berinisiatif. Alkitab bilang apa? Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Berarti inisiatif datangnya dari Tuhan. Kalau saya bisa datang pada Tuhan, saya bisa bertobat, saya bisa melayani, saya bisa hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Itu adalah inisiatif Allah. Tugas kita apa? Respons. Iya kan? Alkitab bilang apa? Mereka yang mendengar firman-Ku, jangan mengeraskan hati. Artinya apa? Respons. Ada banyak orang dipanggil Tuhan tapi tetap keraskan hati. Ada banyak orang dipanggil Tuhan tetapi tetap memilih jalan-jalan dunia. Ada banyak orang dipanggil Tuhan tapi sebentar ada di jalan Tuhan tetapi kembali ke jalan-jalan daging dunia, nggak tahan dengan tekanan intimidasi iblis serta bujuk rayu serta peperangan rohani yang harus dilewati. Tapi ingat, buat orang pilihannya Tuhan mengerjakan semua. Yang pertama dia berinisiatif. Yang kedua dia juga yang memilih. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih yang sempurna. Yang ketiga, dia juga yang menggerakkan hati kita. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti dia yang menggerakkan kita, dia yang mendorong kita, dia yang memampukan kita untuk akhirnya sadar, Tuhan, aku mau meninggalkan hidup lama dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ada istilah begini, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, but to serve Him costs everything. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gratis. Untuk berjalan bersama dia ada respons, ada harga yang harus kita bayar. But to follow Christ, to receive Christ costs nothing. To follow Christ costs something. But to serve Him, tapi untuk melayani dia, segenap hidup jiwa raga kita dapat berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Dia yang berinisiatif, dia yang memilih, dia yang menggerakkan hati. Dan kemudian kalau kita digerakkan dan kita tetap meresponi untuk berserah pada Tuhan, untuk jalan di jalan Tuhan, maka dia juga yang melatih. Tapi dalam latihan kita juga punya respons. Kita dituntut respons, apakah kita mau taat? Apakah kita mau setia? Ataukah kita mau meraju, kata orang Manado bilang, mau ngambek saudara-saudara. Mau sakit hati, mau kecewa. Mau jengkel, mau mangkel. Kenapa? Tuhan saya gak kuat latihan ini Tuhan. Masa saya diomongin orang, masa orang kayak gitu saya mesti sabar. Ini dia, ada banyak orang. Dalam inisiatif, dalam memilih, dalam menggerakkan hati, dia masih tahan. Tapi ketika dilatih, ini Alkitab bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena gak kuat. Karena gak tahan, karena tidak berespons dengan tepat. Ya kan selanjutnya. Dia yang melatih, dia yang memampukan kita. Tetapi dia membutuhkan respons kita untuk bertahan. Maka saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Jadi respons kita bertahan. Kekuatan kita bukan karena kita, kemampuan dari Tuhan. Jelas? Ya. Jadi jangan bingung dan bilang, loh kalau Tuhan memang memampukan saya, kenapa ada banyak orang tidak mampu? Karena tetap dalam hidup kita dituntut respons. Tuhan gak tanya kamu mampu atau tidak mampu. Kita kan selalu sibuknya gitu. Tuhan saya udah gak mampu nih, Tuhan saya udah gak sanggup. Tuhan gak tanya kita mampu atau tidak. Tuhan gak tanya kita sanggup atau tidak. Tuhan cuma tanya kita mau atau tidak. Karena waktu kita mau, dia yang memberi kemampuan. Selanjutnya, dia yang berinisiatif, dia yang memilih, dia yang menggerakkan hati, dia yang melatih, dia yang memampukan. Serta dia juga yang menyempurnakan. Makanya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan boleh selamat ya. Kenapa? Karena Tuhan akan menyempurnakannya. Tugas kita hanya meresponi secara positif proses yang harus kita lewati. Dan kalau kita bisa bertahan, kalau kita mau bertahan, kalau kita tetap bertahan, maka dia juga yang menyempurnakan kita. Yang sudah katakan amin. Saya mengerti. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, waduh tapi masalah yang saya hadapi itu berat. Saya mengerti. Ada orang-orang Kristen yang berkata, pendeta ini ngomong enak aja, tapi pendeta gak tahu apa yang saya hadapi, berat.
Tapi saya harus tersenyum dengan kasih buat saudara mengingatkan. Hamba-hamba Tuhan yang bisa bertahan sampai sekarang bukan tidak melewati apa yang saudara lewati. Hamba-hamba Tuhan yang bisa bertahan sampai sekarang bukan tidak melewati apa yang saudara lewati. Bahkan kadang-kala lebih berat. Bahkan kadang-kala lebih menyakitkan. Bahkan kadang-kala lebih menekan. Tetapi kenapa mereka bisa bertahan? Bukan karena masalahnya lebih mudah. Tapi karena mereka meresponi dengan benar firman Tuhan. Makanya ketika kita dalam pergumulan, Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Dia panggil kita, tapi kita harus punya respons untuk datang kepadanya. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kekurangan hikmat. Yesus gak bilang, aku akan berhikmat. No. Barang siapa yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Artinya waktu kita stres, waktu kita bingung, kita minta pada Allah. Tapi saya udah minta belum dapat. Tetap duduk dengan setia di bawah kaki Tuhan. Sampai dia membimbing dan menyertai langkah kita. It's all about your response. Dari pihak Tuhan, God is done. Dari pihak Tuhan dia mampu menyelesaikan segalanya. Tetapi dari pihak kita. Saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Yang dinyanyikan oleh Novita Dewi. Yang juga didampingi oleh Tiada Costa. For all you have done, I give thanks. Untuk segala yang terjadi. In little or much. In smile or in tears. Dalam kekurangan atau kelebihan. Dalam air mata. Ataupun dalam senyum. Dalam valley. On the top of the mountain. Dalam lembah. Atau di atas puncak gunung. I give thanks. Aku bersyukur. Aku memuji Tuhan. Haleluya. Klik. Jadi yang dia harapkan, Tuhan mengerjakan semua. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengerjakan semua. Tapi yang dia harapkan dari kita minimal ada 3 hal penting. Yang pertama respons. Yang kedua, kesediaan kita. Tuhan tidak pernah tanya Tuhan tidak pernah tanya our capability. Tuhan cuma tanya our availability. Tuhan gak pernah tanya kemampuan kita. Tuhan cuma tanya kesediaan kita. Jangan bilang sama saya, tapi saya gak kuat, saya gak kuat. Saya gak tanya sudah kuat atau tidak kuat. Saya tanya sudah mau atau tidak mau. Jangan bilang sama saya, ya saya mau, tapi gak bisa. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Gak usah dipanjangin, mau atau tidak mau itu aja. Mau bertahan gak? Mau bertobat gak? Mau kembali gak? Mau tetap kuat gak? Mau tetap memandang Tuhan gak? Ya pendeta gak tahu, 17 tahun rumah tangga saya seperti ini. Mau gak? Ngeyel lagi ditanya sama pendeta. Ih pendeta ini galak banget. Loh, karena saya mengasihi saudara. Banyak orang Kristen kalau dengar khotbah ngeyel bener gitu. Sorry. Saya bukan hamba Tuhan yang ada untuk menyenang-nyenangkan telinga saudara. Tapi saya hamba Tuhan yang mengasihi saudara dan ingin lihat saudara mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya ngerti ada orang-orang yang marah sama saya karena mungkin kata-kata saya keras. But believe me, I love you. I have a burden in my heart. Just want to see you feel the presence of God. Because He is a great, big, wonderful God. Di Allah yang dahsyat, di Allah yang luar biasa. Kalau saja kita mau, kita pasti akan mengalami kuasa kemuliaannya. Tapi kita sibuk dengan saya bisa, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Saya nggak tanya kuat atau enggak. Saya nggak tanya mampu atau enggak. Saya nggak tanya bisa atau enggak. Saya cuma tanya mau atau enggak. Kalau kita mau bertahan.
kalau kita mau setia, kalau kita mau pandang Yesus, kalau kita mau berserah, pasti ada kemenangan yang luar biasa. Yang diharapkan dari kita, dari pihak Tuhan. Izinkan saya mengulangi. Dari pihak Tuhan, Tuhan mengerjakan semuanya. Tapi dari pihak kita yang Tuhan tuntut respons. Kesediaan. Lalu yang ketiga, yang Tuhan tuntut dari kita, kesungguhan, kemauan, perjuangan. Bukan cuma bilang mau tanpa kesungguhan. Bukan cuma bilang sungguh mau tapi tidak siap berjuang. Karena sorry untuk bilang ini, hanya kemauan gak cukup. Dan hanya kemauan dan kesungguhan, kalau tidak disertai dengan kesiapan berjuang juga tidak cukup. Ketiganya harus bersama-sama. Mau, sungguh, lalu punya mental yang siap berjuang, maka Tuhan akan meneguhkan semuanya. Tuhan gak cari orang yang main-main dalam kerajaan sorga, folks. Masuk tentara aja gak boleh main-main. Joni, siap! Kenapa mau jadi tentara? Isang. Marwoto, siap. Kenapa mau jadi polisi? Gak ada kerjaan. Isang main-main. Gak dapat tampilin kiri kanan depan belakang atas bawah aja udah mujizat, saudara. Saudara Mahmud, kenapa Anda mendaftar di kantor ini untuk menjadi staf? Ya mau main-main aja di sini. Dapat sirang air panas ngana, iya kan? Masuk kantor aja nggak boleh karena main-main kok. Terus you mean to tell me mau masuk surga dengan semangat main-main? No. Tuhan cari. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang mampu. Kita jadi hebat karena anugerah Tuhan. Kita bisa jadi hebat karena kita punya Tuhan yang hebat. Tapi yang Tuhan cari adalah kesungguhan, keseriusan, kemauan, perjuangan. Tiga kata itu saya gabung menjadi satu, menjadi kesungguhan, kemauan, perjuangan. Artinya dia sungguh-sungguh mau untuk berjuang. Apakah dia mampu? Tidak. Tapi apakah dia akhirnya akan mampu? Yes. Kenapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes. Jadi ingat ya, Tuhan mengerjakan semuanya. Yang diharapkan dari kita respons, kesediaan, kesungguhan, kemauan, perjuangan. Klik. Nah, karena itu saya coba jawab. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun dan menggerakkan hati Kores? Sama. Respons, kesediaan, kesungguhan, kemauan, perjuangan. Sama. Iya kan? Kores meresponi. Dia sedia. Dia mau. Dan ada kesungguhan. Ada kesediaan, kemauan untuk perjuangan. Beda dengan Firaun yang memang mengeraskan hati. Memang dasarnya responsnya menolak. Memang tidak sedia. Dan memang tidak ada kesungguhan, kemauan, perjuangan. Karena Tuhan mengeraskan hati. Sehingga Tuhan yang mengeraskan hati Firaun adalah respons Tuhan terhadap kekerasan hati Firaun terlebih dahulu. Jelas ya? Jangan balik. Jangan berpikir karena Tuhan mengeraskan hati Firaun, maka Firaun mengeraskan hati. Tidak, justru karena Firaun mengeraskan hati, maka Tuhan meresponinya dengan mengeraskan hati Firaun. Berbeda dengan Kores. Karena Kores mendengar dan tidak mengeraskan hati, makanya Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengerjakan perkara besar atas namanya. Yang setuju katakan, Tuhan dahsyat. Kita lihat selanjutnya, klik. Menyadari ketiga hal di atas. Respons, kesediaan, kesungguhan, kemauan, perjuangan. Maka kita menyimpulkan satu. Keadilan Allah tidak pernah perlu dipertanyakan dan diragukan.
Kenapa banyak orang pilihan akhirnya gagal? Karena dia mempertanyakan keadilan Allah. Loh, Allah tidak adil. Kenapa saya harus menghadapi ini? Kenapa saya harus melewati ini? Kita tidak perlu bertanya why. He is God. Alkitab sudah bilang, aku yang menciptakan engkau. Artinya Tuhan tahu batas keadilan kita. Keadilan Allah tidak perlu kita pertanyakan, tapi keadilan Allah perlu kita imani. Allah yang mengizinkan semuanya ini terjadi, pasti pada saat yang bersamaan Tuhan memampukan aku melewati semuanya. Itu yang saya beri nama great and awesome response. Iblis licik kawan. Iblis licik kawan. Dia mau putar-putar di kepala kita. Dia mau intimidasi jiwa kita sampai kita selalu berpikir, tidak adil, tidak adil, tidak adil. Masa saya sebagai suami mesti ngalah terus, sementara istri saya begini, tidak adil. Masa saya sebagai istri harus mengalah terus, sementara suami saya begini, tidak adil. Iblis mau kita berpikir tidak adil, sehingga kita mengambil respons yang keliru dalam kehidupan kita. Bertobat dan datang pada Tuhan. He is a justice God. Yang kedua, menyadari ketiga hal di atas, maka kita menyimpulkan keadilan Allah tidak pernah dapat diukur dengan ukuran keadilan manusia yang tidak memiliki standar keadilan yang hakiki. Iya kan? Tidak adil. Kenapa saya yang sudah menabur dengan air mata tidak menuai dengan sorak-sorai? Kenapa ya dalam hidup saya selalu berbuat baik, tiba-tiba saya dijahati seperti ini? Terus ukuran adilnya apa? Keadilan manusia. Yang saya beri nama nggak punya ukuran standar hakiki tentang keadilan. Hanya berdasarkan otak dan perasaan saja, saudara. Saudara ingat nggak? Cerita tentang orang yang menerima talenta dari Tuhan. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2. Yang 2 protes nggak sama yang 5? Enggak. Orang kalau hatinya mantap, imannya tulus, nggak akan mempersoalkan keadilan Tuhan, karena Tuhan itu adil. Karena Alkitab bilang yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dari situlah ukuran keadilan Tuhan. Jadi saudaraku, keadilan Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Never questioning the justice of God. Jangan pernah mempersoalkan dan mempertanyakan keadilan Tuhan karena Dia adalah Allah yang adil. Nah, itu statement yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Tapi ukuran keadilan Tuhan tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Karena justru manusia yang harus belajar dari Tuhan, bukan Tuhan yang harus menurunkan standar dengan ukuran standar manusia. Amin. Jadi kalau saya sedang bilang Tuhan tidak adil, saya yang harus bertobat. Saya yang harus bertanya pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya belum mengerti? Dan Tuhan akan menjelaskannya buat kita. Makanya yang dapat talenta 2 tidak marah, tidak protes, tidak komplain dengan yang dapat talenta 5. Fokus mereka mengerjakan bagiannya. Karena mereka mengerti betul, God is a justice God. Tapi kemudian yang mempersoalkan yang dapat talenta 1. Dia mempersoalkan bukan karena talentanya 1, tapi karena memang hatinya picik. Hatinya busuk. Hatinya penuh dengan kecurangan dan iri hati. Sehingga dia tidak bisa melihat keadilan Tuhan. Dia coba ukur dengan keadilannya sendiri. Sehingga dia berkata, Tuhan memang Tuhan yang kejam. Lihat. Kalau kita pakai ukuran keadilan manusia, akhirnya sikap kita jadi aneh. Perbuatan kita penuh dosa. Dan hati kita penuh dengan keserakahan dan kejahatan, saudara. Yang ketiga, menyadari ketiga hal di atas, maka kita menyimpulkan keadilan Allah perlu diresponi dengan sikap yang mau terus belajar pada tuntunan serta bimbingan Roh Kudus. Kalau saya belum mengerti, jangan ngotot. Hello. Kenapa orang pilihan seringkali akhirnya lari dari panggilan? Kenapa orang yang sudah bertobat, sudah diselamatkan, akhirnya bisa kembali kepada dosa? Karena persoalan ini.
Dia nggak mengerti kenapa ini terjadi. Kalau kita tidak mengerti, duduk belajar, menyembah Tuhan, minta Roh Kudus bimbing. Bukan ngotot, bukan berontak, bukan kecewa, bukan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama yuk bilang sama saya, kalau saya belum mengerti saya harus belajar. Sama-sama bilang kalau saya belum mengerti saya belajar. Amin. Kenapa bangsa Israel akhirnya dibuang ke pembuangan? Karena nggak ngerti ngotot. Nggak ngerti berontak. Nggak ngerti tapi nyalahkan Tuhan. Sama kayak kita zaman dulu. Tahu kita zaman dulu ngapain? Kalau orang tua tanya, kan zaman dulu, aduh guru zaman dulu kejam. Guru zaman dulu dia kalau hukum murid dia tarik ini nih, belum ada Komnas HAM. Dia tarik apa ini namanya nih? Jambang, DP Pidis, sampai pusat. Guru zaman dulu, kadang-kala dia cubit tuh di sini nih, di sini nih. Daging dalam itu, dia biru 3 hari saudara-saudara. Dan nggak berani lapor orang tua tuh. Malah lapor orang tua malah dapat tampeleng saudara-saudara. Malah dapat tampeleng. Ditambah lagi sama orang tua, zaman dulu. Aduh, makanya saya bilang generasi kita ini nih. Generasi umur 40 sampai 60 itu generasi yang di satu sisi paling menyedihkan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa paling menyedihkan pendeta? Karena zaman itu belum ada Komnas HAM. Bayangkan kenapa saya bilang menyedihkan. Generasi kita itu kalau dididik sama orang tua dipukul pakai kopel rim. Dipukul pakai rotan. Ditempeleng, itu hal biasa. Tetapi generasi kita ini kalau kita mau marah sama anak kita, dia marah balik. Aduh, coba generasi kita marahin anak gitu. Jadi kamu apa? Apa Pak? Dia lebih galak. Sampai kadang-kadang kita bingung. Terus waktu papa marah kapan dong? Waktu papa kecil, papa dimarahin sama orang tua. Sekarang saatnya papa pikir papa udah jadi orang tua, mau marahin anak, anak lebih marah lagi. Haleluya, untung saya punya anak-anak yang baik. Haleluya. Tapi mungkin itu pergumulan saudara. Saya sama orang tua saya dimarahin pendeta. Sekarang saya mau marahin anak saya karena pikiran saya ini sekarang saya jadi orang tua nih. Saya mau marahin, dia marah lebih galak lagi. Saudaraku, kita dulu sama orang tua takut sekali. Karena dulu kan, guru zaman dulu jahil banget. PR mesti ditandatanganin orang tua. Ulangan mesti ditandatanganin orang tua. Apa lagi hubungannya? Tapi katanya supaya orang tua ikut mengawasi. Dan orang tua zaman sekarang gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan anak bisa bilang sama orang tuanya, dia tutupin, Pak tanda tangan sini. Itu apa? Udah tanda tangan sini aja Pak, Bapak kan sibuk tanda tangan sini. Itu apa? Tanda tangan aja, akhirnya bapaknya tanda tangan lagi. Zaman dulu nggak ada yang berani begitu. Gigi Taviaro 3 saudara-saudara. Coba berani begitu. Pak, tanda tangan sini. Itu apaan? Papa tanda tangan sini, beletak aja, beletak 3. Taviaro, pluk. Oh Tuhan Yesus. Ya kan? Pada tantangan dia bilang, kenapa kau matematika dapat 4? Apa jawab kita? Gurunya Pak nggak pinter ngajar Pak. Satu kelas juga semua dapat. Yang paling pinter Pak dapat 4,8. Padahal dapat 4 cuma kita. Oh ampun nih mereka mesti bertobat. Oh darah Yesus. Nanti kalau pas hari Minggu perjamuan cuci muka kote pakai anggur. Iya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara. Kalau nggak ngerti jangan salahkan gurunya.
Kalau nggak ngerti jangan sok pinter, sok jago. Tuhan saya udah buat ini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau kita nggak ngerti duduk di bawah kaki Tuhan menangis. Tuhan ajar aku. Tuhan didik aku. Tuhan latih aku. Tuhan buat aku mengerti. Satu yang saya tahu. Keadaan tidak selamanya bisa persis seperti yang saya harapkan. Keadaan tidak selamanya bisa saya mengerti. Tapi satu yang membuat saya bangga dan kuat menghadapi segalanya. Tuhan saya tidak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Selanjutnya saya pelajari. Menyadari ketiga hal di atas. Respons. Kesediaan. Kesungguhan, kemauan, perjuangan. Maka kita perlu menyimpulkan. Keadilan Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari maha kasihnya, maha kuasanya. Serta sikap kita yang harus selalu siap bersyukur. Dia Allah yang adil. Tapi Allah yang adil itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kalaupun saya salah, saya berseru kepada Tuhan, masih ada harapan. Dia juga maha kasih, dia mengerti perjuangan saya, dia mengerti tetesan mata saya, dan dia berjanji tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Tugas saya selalu bersyukur. Karena dengan saya bersyukur, respon saya akan benar. Dengan saya bersyukur, saya lebih jadi orang yang siap sedia menghadapi segalanya. Dengan saya bersyukur, saya menjadi pribadi yang lebih sungguh-sungguh untuk mau berkorban dan berjuang dalam mencapai kehendak Tuhan yang sempurna, yang setuju katakan yeah. Selanjutnya klik. Berarti keharusan yang mutlak setiap orang pilihan. Satu, kita harus mengakui kemahaadilan, kemahakasihan serta kemahakuasaan Allah kita. Dia maha adil. Tapi Allah yang maha adil ini dia maha kuasa. Dia maha kuasa ini maha kasih. Dan itu yang harus kita akui. Ketika kita akui, dia maha adil, dia maha kuasa dan maha kasih. Maka perjalanan kita seberat apapun, kita tetap akan bertahan. Kita tetap akan setia. Kita tetap akan mengerjakan bagian kita. Dan kita tetap akan menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan, yang setuju katakan amin. Yang kedua, berarti keharusan yang mutlak setiap orang pilihan jalani dan miliki. Kita harus merespon segala keadaan dengan hati yang siap taat pada tuntunan Roh Kudus. Bukan hati yang kebawa baper. Bukan hati yang kebawa sensian. Bukan hati yang kebawa hanya perasaan-perasaan daging. Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat aku. Hari ini ada 4 keharusan ini yang saya mau bagikan. Sehingga kita mengerti kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi kemudian menggerakkan hati Koresh. Artinya Tuhan bisa pakai apa saja dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Tuhan juga bisa menolak apa saja dan bisa menolak siapa saja. Dan proses Tuhan menerima, Tuhan menggerakkan atau Tuhan mengeraskan. Itu tergantung 3 hal penting tadi. Respons, kesediaan, dan kesungguhan kemauan perjuangan. Karena itu 4 hal ini yang harus kita jaga. Agar apapun yang terjadi kita bisa bertahan sampai kesudahan. Yang pertama, kita harus mengakui kemahaadilan, kemahakasihan, dan kemahakuasaan Allah kita. Yang kedua, kita harus merespon segala keadaan dengan hati yang siap taat dan tuntunan Roh Kudus. Jadi hati yang bukan hanya ingin diberkati, ingin sukses, ingin terima mujizat. Tapi siap taat karena di balik ketaatan ada mujizat, di balik ketaatan ada kemenangan, di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan ada kedahsyatan rencana Allah yang luar biasa. Yang ketiga, keharusan yang mutlak setiap orang pilihan miliki. Bukan mudah-mudahan, bukan sebaiknya, tapi harus. Siapapun saudara. Kalau engkau tahu engkau sudah dipilih Tuhan. Kalau engkau tahu engkau sudah dipakai Tuhan.
Kalau engkau tahu engkau sudah diurapi Tuhan. Kalau engkau tahu engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka yang pertama engkau harus mengakui kemahaadilan, kemahakasihan, serta kemahakuasaan Allah kita. Yang kedua, kita harus merespon segala keadaan dengan hati yang siap taat pada tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya pada perasaan kita yang seringkali penuh dengan baper dan sensian ini. Dan yang ketiga, kita harus rela melalui proses dan pendidikan Tuhan tanpa jiwa pemberontakan. Kita harus siap. Siap apa? Siap dan rela melalui proses pendidikan Tuhan. Tanpa jiwa pemberontakan, tanpa jiwa yang mempertanyakan Tuhan, kenapa ini? I have never the right to say why to God. Saya tidak pernah punya hak untuk bertanya kenapa. Karena saya hanya punya tanggung jawab untuk berkata yes, I am ready. Jangan bilang, oh Tuhan saya kalau begitu arogan. Dengar. Tentara saja di dunia ini tidak pernah punya hak to say why. Komandan upacara mempersiapkan barisan. Kepada seluruh pasukan, siap, gerak. Komandan mau tanya, kenapa mesti siap? Kan gak ada perang. Kelar hidup lo, kelar hidup lo. Soldiers never have the right to ask why. Seorang prajurit dipanggil sama komandannya. Kamu siapkan barang-barang. Minggu depan berangkat ke Libanon. Dia nggak pernah bisa tanya, komandan, kenapa mesti ke Libanon? Are you a soldier of Christ? Hello, kita memang berjarak sekarang. Saya di gereja, saudara di rumah, saudara masing-masing. Tapi buat saya dalam Kristus tidak ada jarak. Let me ask you something. Are you a soldier of Christ? And you know my answer. You know my response. Kalau saudara bilang, yes I am, maka jawaban saya, never ask why. If you are a soldier of Christ, seberat apapun, engkau hanya berdiri dan bilang, siap Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Di akhir zaman ini, gereja sedang dipersiapkan. Bukan untuk menjadi gereja yang terus berdebat apakah hidup Kristen mau kaya, berkelimpahan, atau makmur, atau miskin, atau apapun. Gereja sekarang terlalu banyak berdebat untuk hal-hal yang gak penting, saudara. Orang senang nyerang satu, nyerang lain. Pokoknya orang bikin ini, yang lain harus nyerang. Sesama hamba Tuhan serang. Iblis sekarang sedang gak ada kerjaan untuk menyerang gereja. Kenapa? Karena gereja satu sama lainnya saling menyerang. Dan iblis bilang, bagus, engkau ambil alih pekerjaanku. Pendeta-pendeta telah ambil alih pekerjaannya setan untuk saling menyerang satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain. Terus siapa yang memenangkan jiwa? Terus siapa yang memperdulikan orang miskin? Siapa yang memperdulikan pekabaran Injil? Semua sedang sibuk untuk menonjolkan dirinya dan kebanggaan denominasinya. Tetapi kita memilih melalui ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Saya mengajak saudara untuk berhenti menyerang sesama hamba Tuhan, sesama tubuh Kristus. Ini saatnya kita bangkit berdiri memenangkan jiwa.
Ini saatnya kita menjadi soldiers of Christ. Menjadi prajurit-prajurit Kristus yang hidup dalam kehendaknya. Melakukan kehendaknya dengan sempurna sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yeah. I have never the right to ask why. Saya tidak pernah diberikan hak oleh Tuhan untuk bertanya kenapa. Saya hanya akan bilang, Tuhan terima kasih. Saya hanya akan bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya hanya akan bilang, yes Lord, I am ready. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti keharusan yang mutlak setiap orang pilihan miliki. Kita harus sadar, tujuan utama kita bukan kaya. Tujuan utama kita bukan sukses. Tujuan utama kita bukan berhasil. Tapi tujuan utama kita berkenan kepada Tuhan. Kadangkala perjalanan kita penuh air mata. Kenapa orang pilihan bisa gagal? Karena orang pilihan tidak menyadari dia dituntut Tuhan respons. Kesediaan dan kesungguhan kemauan perjuangan. Sampai akhirnya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Di mana Kristus tersenyum pada kita dan berkata, mari masuk hambaku yang baik dan setia. Betul. Hari-hari ini kita lewati banyak pergumulan. Dan saya mengerti betul. Kita masuk pada bagian akhir zaman. Ada orang yang bilang sama saya, hati-hati. Vaksin itu jangan-jangan kerja antikris untuk menaruh pada chip, pada lengan dan dahi. Saya khawatir. Itu sebetulnya sudah terjadi. Bukan lewat vaksin. Ada banyak orang yang bilang, tapi kalau ada chip kita ketahuan semua datanya. Tanpa chip itu data semua sudah ketahuan. Lewat apa? Lewat your cell phone. Hello? Dunia masih butuh data lewat chip, lewat vaksin. No more. Sudah di mana langsung ketelacak kok. Gak usah nyala handphone saudara. Handphone mati saja segala data tentang saudara. Facebook punya semua data saudara. Twitter punya semua data saudara. Instagram punya semua data saudara. What do you mean? Penafsiran saya akan sangat alegoris. Sehingga saya nggak akan bilang ini kebenaran. Tetapi saya hanya ajak saudara berpikir. Apakah kita sudah masuk dalam tahapan-tahapan antikris? I'm afraid we are. Dan tanpa kita sadari, tandanya di mana? Di lengan kita, di handphone kita. Semua data sudah terekam. Dan bukan hanya itu, dapat dikendalikan. Sehingga ada banyak orang lupa beribadah nggak apa-apa, asal jangan lupa handphone. Coba iseng-iseng saudara lihat. Sehari ini berapa jam yang saudara buang? Kan saudara bisa cek layar dong, iya kan? Jam layar saudara nyala itu, iya kan? Sangat menakutkan. Sebagian orang 7 jam. Sebagian orang 8 jam. Sebagian orang 13 jam, 14 jam. Hanya 10 jam juga untuk tidur. Untuk makan. Terus kapan waktumu sama istri, kapan waktu sama suami? Stop berdebat tentang vaksin, ada chipsnya untuk kita dapat dikendalikan. Handphone saudara itu sudah tanda you are under control. Saya tidak bilang tanda di tangan dan di dahi terjemahannya adalah handphone, bukan. Tapi saya ajak saudara berpikir, jangan-jangan engkau selama ini sedang dikendalikan.
Sehingga hidupmu sudah seperti ada di dunia lain. Engkau kumpul sama keluarga, tapi udah gak bisa kumpul sama keluarga. Engkau sibuk dengan handphonemu. Suami istri sudah gak bisa ada kedekatan karena semua sibuk dengan handphone. Di tempat tidur semua sibuk dengan handphone. Kalau memang kau melayani atau ada sesuatu yang masih silakan. Engkau sedang sibuk dan itulah cara kerja iblis. Kita sedang sibuk dengan vaksin. Ini cara kerja iblis. Pada iblis ngancurin kita lewat handphone kita sendiri. Yang kita anggap aman. Alkitab berkata, ketika semua rasa aman, di situ dia datang dan menyerang. Dan menaburkan benih yang tidak baik. Folks, saya tidak bilang ini penafsirannya. Tanda di tangan di dahi adalah handphone, bukan. Saya bilang ini terjemahan secara alegoris, tapi saya ajak saudara berpikir. Apakah waktumu beribadah, waktumu dengan keluarga, waktumu menolong orang lebih banyak daripada waktumu bersama dengan handphonemu itu? Yang akhirnya merubah karaktermu, merubah kebiasaanmu, merubah kehangatan engkau dalam pergaulan. Di perjalanan misalnya kau sudah tidak bisa menikmati karya indah. Saya ingat lagu anak-anak. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Bunyinya aja kita dengerin. Taktik, 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 tuktik, taktik, taktik, tuk. Nah itu dia. Ya kan. Saya ingat lagu anak-anak dulu. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Terus apa? Kiri kanan. Kulihat saja banyak pohon cemara. Ya kan. Sekarang mana ada orang di jalan lihat kiri kanan? Iya kan? Di jalan yang dia lihat cuma handphonenya. Folks, I'm afraid. Kita tertipu oleh setan. Kita sedang sibuk dengan vaksin. Pada iblis bekerja dengan cara yang lain, menghancurkan dan menyerang kita melalui handphone kita sendiri. Saya tidak bilang kita harus buang handphone kita. Tapi kita harus kendalikan. Kalau saudara layar handphone saudara menunjukkan lebih dari 2 jam. Saya pikir ini waktunya buat saudara untuk bertobat. Berarti antikris, roh dunia sudah membelenggu dan mengikat saudara. Saya khawatir itu yang merupakan tanda pada lengan dan tanda pada dahimu. Di otakmu hanya berpikir handphone. Dan di tanganmu selalu hanya ada handphone. Sekali lagi saya bilang. Saya tidak bilang inilah penafsirannya tanda pada lengan dan tanda pada dahi. Tapi saya bilang ini terjemahan secara alegorisnya. Jangan-jangan iblis sudah bekerja dengan kuasa antikris merubah segala sesuatu dengan karakter kita. Karena di tangan kita selalu ada handphone. Dan di otak kita selalu ada handphone. Ini masanya untuk kembali kita diingatkan bahwa orang-orang pilihan dia harus punya target. Tuhan, apapun yang terjadi, hidup saya harus berkenan kepada Tuhan. Kalaupun saya harus lewati air mata, saya harus lewati perjuangan, saya harus lewati pergumulan. Tetapi satu yang saya cari, aku mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus,
Aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya.
Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan, berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan
dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.